You're good at... Spoken like a man who has never had to shave. Was granted to the phrase by royal decree. As a reward for my name is Yes, Brienne. Brienne of Tarth. I know your father. Good man to help her take Winterfell. You have more than she does. By Septon, we have determined that Loris Tyrell... Birds investigated. How do you tell yourself that you're decent? Don't let him in. He's my lord, my lord. I've sworn to serve... Find him. I set this one here. On you now. You're probably right. Change that? I can't change that. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin serial Game of Thrones Season 6 episode 9 dan 10. Di episode sebelumnya, Jaime berhasil merebut kembali benteng yang diduduki oleh Brynden Tully, dan akhirnya Brynden pun tewas. Di sisi lain, Arya berhasil mengalahkan Wife dan ia akhirnya pergi dari Braavos untuk kembali ke Winterfell. Cersei dan Ser Loras sebentar lagi pengadilannya akan digelar di Sept of Baelor. Dan pengadilan melalui pertarungan sudah tidak berlaku untuk mereka. Sandor akhirnya bergabung dengan Brotherhood Without Banner setelah berhasil membalaskan dendamnya kepada anggota yang membunuh warga desa. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal kembali memperlihatkan kota Meereen terus digempur oleh para Maester yang akan kembali merebut kota Meereen. Tyrion menjelaskan kepada Daenerys bahwa Meereen telah normal kembali dan perdagangan sudah kembali seperti biasa. Namun para Maester tidak menepati janji mereka. Daenerys selalu merencanakan akan menyalip dan membakar semua prajuritnya. Namun Tyrion mengingatkan tentang ayahnya Daenerys dahulu yang berbuat sama. Ia menyarankan untuk kembali berunding dengan para Maester. Para Maester menginginkan Daenerys tetap pergi dari Meereen dan meninggalkan Slaver Bay, dan para naga-naganya harus mati. Dan para Maester juga mengatakan bahwa kekuasaannya telah berakhir. Daenerys lalu mengatakan bahwa kekuasaannya baru saja dimulai. Tak lama kemudian muncullah Drogon dan Daenerys lalu naik ke atasnya. Dan terlihat di scene dua naga yang lainnya lalu mengikuti Drogon terbang. Sementara itu, pasukan Dothraki datang dan memasuki kota untuk melawan klan Harpy. Daenerys dan naga-naganya lalu menghancurkan armada kapal para Maester. Tyrion lalu mengatakan bahwa para Maester telah melanggar janjinya. Dan sang ratu menginginkan dari kalian untuk tewas sebagai hukuman atas apa yang terjadi. Grey Worm lalu mengeksekusi dua orang Maester dan membiarkan satu orang hidup agar ia memberitahu kepada rakyatnya bahwa Daenerys masih memiliki belas kasihan. Kembali ke Winterfell, Jon akhirnya bertemu di medan pertempuran dengan Ramsay untuk berunding. Ramsay mengatakan untuk menyerah dan berlutut di hadapannya karena Jon tidak memiliki pasukan yang cukup dan ia akan mengampuni Jon dan semua klan yang mendukungnya. Jon lalu mengatakan bahwa Ramsay memang benar dan tidak perlu ada banyak orang yang tewas. Ia mengajak Ramsay untuk berduel berdua bersamanya. Ramsay mengetahui kemampuan Jon dan ia menolak duel tersebut. Dia mengatakan kepada Jon bahwa ia rela mengorbankan adiknya atas keangkuhannya. Ramsay lalu menunjukkan bahwa ia benar-benar sedang menawan adiknya dengan memberikan kepala direwolf yang menjaga adiknya Rickon. Di malam hari, Jon dan yang lainnya lalu berkumpul untuk membuat strategi perang pada esok hari. Mereka jelas kalah jumlah dan Ramsay tidak mau berduel dengan Jon Snow. Dan Jon berencana untuk memancing Ramsay agar ia mau keluar dari benteng, membawa kekuatan penuh. Tak lama kemudian, Ser Davos dan Tormund pergi dan mengatakan kepada Jon untuk beristirahat. Sansa lalu mengatakan kepada Jon bahwa Jon belum mengenal Ramsay. Ramsay adalah orang yang sangat suka mempermainkan orang. Sansa juga mengatakan bahwa kita tidak bisa mendapatkan kembali Rickon.
Rickon akan tewas karena ia juga bergelar Stark, dan hal tersebut akan mengancam Ramsay untuk menjadi penguasa di utara. Sansa juga mengatakan bahwa Jon terlalu gegabah dalam penyerangan ini, karena seharusnya ia terus mengumpulkan banyak pasukan dan sekutu. Saat di luar, Ser Davos berbicara dengan Tormund. Mereka membicarakan apakah ada harapan kita bisa memenangkan pertempuran pada esok pagi. Tormund lalu mengajak Ser Davos untuk minum-minum, namun ia menolak. Ia lebih suka untuk berjalan kaki karena ia tidak bisa tidur saat ada peperangan. Saat Ser Davos berjalan seorang diri, ia menemukan tempat di mana Shireen dibakar hidup-hidup, dan ia juga menemukan mainan yang ia berikan kepadanya. Jon Snow lalu menemui Melisandre. Ia mengatakan kepada Melisandre kalau esok ia kalah dan tewas, Melisandre tidak usah membangkitkannya lagi. Namun Melisandre mengatakan dewa pasti memiliki sebuah alasan mengapa Jon Snow dihidupkan, karena ia memang tidak memiliki kekuatan tersebut. Kembali ke Meereen, Theon dan Yara akhirnya sampai di sana. Mereka lalu menemui Daenerys. Tyrion mengatakan ia pernah bertemu dengan Theon dan membuat lelucon tentangnya. Tyrion juga mengatakan terakhir kali ia mendengar kabar Theon telah membunuh adik Sansa. Namun Theon tidak mengakui perbuatan tersebut. Daenerys lalu menanyakan motif dari datangnya mereka ke Meereen. Yara mengatakan bahwa ia membawa 100 kapal untuk Daenerys yang bisa membawanya berlayar menuju Westeros. Dan ia menuntut untuk mengembalikan Iron Island setelah pamannya Euron merebutnya dari mereka. Karena di Iron Island seorang wanita tidak bisa menjadi seorang ratu. Daenerys akhirnya setuju untuk bersekutu dengan Yara dan Theon. Kembali ke Winterfell, Jon dan pasukannya sudah bersiap untuk berperang melawan klan Bolton. Dan di hadapannya juga pasukan Bolton sudah berbaris. Ramsay lalu berjalan keluar sambil memegang tali yang mengikat Rickon. Ia lalu mengambil pisau dan melepaskan ikatannya. Ramsay lalu menyuruh Rickon untuk berlari ke arah Jon. Dan saat Rickon berlari, Ramsay lalu mengambil panahnya. Jon yang melihat kejadian tersebut lalu segera mengambil kudanya untuk menjemput Rickon. Panah pun terus ditembakkan oleh Ramsay. Namun saat Jon hampir sampai menjemput Rickon, panah pun akhirnya mengenai Rickon. Dan akhirnya Rickon pun tewas. Tak lama kemudian, pertempuran pun segera dimulai. Jon pun terjatuh dari kudanya. Ia lalu melihat pasukan kavaleri mendatanginya. Ia pun bersiap di depan seorang diri. Namun tak lama kemudian pasukannya pun datang. Scene pun menampilkan Jon Snow bertarung dengan pasukan kavaleri sambil dihujani anak panah. Pasukan Jon dan pasukan Bolton banyak yang tewas. Pasukan terakhir lalu mulai berdatangan dari kedua belah pihak. Pasukan Jon Snow akhirnya terkepung dan terjebak di tengah-tengah kepungan pasukan Bolton. Di scene tersebut, pasukan Jon lalu terus mencoba mendobrak kepungan. Pasukan Jon lalu kembali mundur karena tidak berhasil menerobos kepungan. Jon yang berada di belakang akhirnya terinjak-injak oleh pasukannya yang berebut untuk kembali ke belakang. Ia terus berusaha untuk keluar dari kerumunan pasukannya yang kembali. Ia melihat Tormund dihajar habis-habisan oleh Lord Amber. Dan Jon melihat ia sudah tidak memiliki harapan. Namun tak lama kemudian datanglah pasukan Vale yang datang membantu pasukan Jon. Jon akhirnya berhasil menerobos kepungan dan ia melihat Ramsay. Ramsay yang melihat kejadian tersebut, ia lalu berlari kembali ke Winterfell dan Jon pun mengejarnya. Pintu Winterfell didobrak oleh raksasa Wildling dan para pemanah Bolton terus memanah ke arahnya. Akhirnya pasukan Jon bisa memasuki Winterfell. Ramsay lalu mengajak duel Jon. Jon lalu datang mendatanginya dan menghajarnya habis-habisan. Ia terus memukulnya dan akhirnya ia pun berhenti ketika melihat Sansa. Akhirnya Jon berhasil merebut kembali Winterfell.
Sansa lalu menanyakan kepada Jon di manakah ia menahan Ramsay. Ramsay ternyata ditahan di ruang anjingnya. Sansa lalu datang untuk menemuinya. Ia mengatakan kepada Ramsay bahwa namanya akan hilang dan klannya sudah berakhir. Sansa lalu memberikan Ramsay kepada anjing-anjingnya dan akhirnya Ramsay pun tewas. Scene pun berlanjut ke King's Landing. Scene menampilkan di hari tersebut adalah hari di mana Cersei akan diadili. Semua orang di kerajaan sedang bersiap-siap untuk menghadiri persidangan tersebut. Para rakyat King's Landing juga berdatangan ke tempat Sept of Baelor. Ser Loras yang berada di penjara akhirnya ia dibawa oleh Sparrow ke pengadilan. Para hakim yang akan mengadili Ser Loras pun akhirnya sampai. Dan terlihat Margaery dan ayahnya pun menghadiri tempat tersebut. Grandmaster yang berada di kamarnya pun sedang bersiap-siap menuju pengadilan. Namun ada seorang anak yang datang kepadanya dan membisikkan sesuatu. Ser Loras pun akhirnya sampai di Sept of Baelor dan pengadilan untuknya pun segera dimulai. High Sparrow mengatakan apakah ia siap dengan pengadilannya. Namun Ser Loras mengatakan bahwa tidak perlu ada pengadilan. Ia akan mengakui semua perbuatannya dan mengaku bersalah. Ia lalu mengatakan bahwa ia bersedia dihukum dengan hukuman yang pantas untuknya. Ia juga bersedia melepaskan gelarnya dan berjanji untuk tidak menikah seumur hidup. Ia memutuskan untuk masuk menjadi salah satu Fate of Militant. Pasukan Sparrow lalu memberikan tanda di atas kepalanya atas bergabungnya Ser Loras menjadi Fate of Militant. Tommen pun yang masih berada di ruangannya, ia memutuskan untuk siap datang ke pengadilan. Namun kepergiannya ditahan oleh The Mountain. High Sparrow mengatakan bahwa Ser Loras bisa pergi setelah pengadilan Cersei. Namun Cersei terlihat belum juga menghadiri pengadilan tersebut. High Sparrow lalu memerintahkan Lancel untuk menjemputnya. Sementara itu, Grandmaster dibawa ke ruangan Qyburn. Qyburn mengatakan bahwa ia tidak membencinya dan meminta maaf kepadanya. Lalu tak lama kemudian muncullah anak-anak kecil yang sudah siap membawa pisau untuk membunuh Grandmaster. Akhirnya Grandmaster pun tewas di tempat tersebut. Saat Lancel keluar dari Sept of Baelor, ia melihat seorang anak kecil yang berlari ke bawah gedung, dan ia memutuskan untuk mengikutinya. Anak tersebut terus berlari sambil membawa sebuah obor. Lalu Lancel menemukan obor tersebut sudah tergeletak. Tak lama kemudian kaki Lancel ditusuk oleh anak tersebut, dan akhirnya ia pun ditinggal pergi. Lancel menemukan di tempat tersebut begitu banyak tong-tong wildfire. Lancel terus merangkak sampai ujung tempat tersebut. Sementara itu, Margaery yang berada di Sept of Baelor merasa ada yang tidak beres. Dan ia mengatakan kepada High Sparrow bahwa Cersei tidak akan mendatangi pengadilan. Margaery mengatakan bahwa kita semua harus pergi keluar dari Sept of Baelor. Namun ia dihadang oleh anggota Sparrow yang melarangnya untuk bisa keluar dari gedung. Lancel terus merangkak sampai ia menemukan ternyata di ujung tempat tersebut sudah ada lilin yang sebentar lagi akan menyulut semua wildfire. Ia terus merangkak untuk memadamkan lilin tersebut. Namun Lancel terlambat. Lilin tersebut berhasil menyulut semua wildfire dan membuat ledakan yang sangat dahsyat. Cersei yang melihat dari kejauhan, ia pun tersenyum. Semua orang yang berada di Sept of Baelor akhirnya tewas. Setelah itu, Cersei mendatangi Septa Unella yang telah ditawan olehnya. Cersei lalu membalas perbuatan Septa Unella ketika ia berada di penjara. Ia mengatakan kepada Septa Unella bahwa ia tidak akan tewas seketika. Ia akan membuat Septa Unella mati dengan perlahan-lahan. Cersei lalu memanggil The Mountain dan memberikan Septa Unella kepadanya. Tommen yang melihat Sept of Baelor terbakar, ia sangat terkejut dan yang ia lakukan hanyalah terdiam. Setelah melihat kejadian tersebut, ia lalu memutuskan untuk bunuh diri. Scene pun lalu memperlihatkan Cersei datang mendatangi mayat putranya yang tewas akibat bunuh diri. Cersei lalu mengatakan untuk membakar mayat anaknya dan menyimpan abunya di bekas reruntuhan Sept of Baelor. Sementara itu di Riverland, Walder Frey merayakan kemenangannya atas berhasilnya direbut kembali kastil yang direbut oleh Brynden.
Walder Frey lalu mendatangi Jaime dan mengatakan bahwa kita berdua telah berhasil merebut Riverland yang selama berabad-abad dikuasai oleh klan Tully. Namun Jaime mengatakan mengapa ia harus repot-repot datang untuk membantunya untuk merebut utara. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak membutuhkan klan Frey sedikit pun. Scene pun berpindah. Sam akhirnya sampai di Citadel bersama Gilly dan anaknya. Sam lalu mendatangi Citadel. Ia bertemu dengan Citadel Maester dan memberikan surat dari Jon Snow. Namun Maester tersebut mengatakan bahwa Lord Commander terakhir yang ia tahu adalah Ser Jeor dan ia tidak mengenal Jon Snow. Sam lalu mengatakan bahwa Ser Jeor sudah tewas dan Jon lah yang menggantikannya. Maester tersebut lalu mengatakan bahwa Arkemeister akan mempertimbangkannya dan Sam bisa menggunakan perpustakaan Citadel selagi pertimbangan itu dibuat. Maester juga mengatakan bahwa wanita dan anak-anak dilarang untuk masuk. Sam akhirnya masuk ke perpustakaan seorang diri dan ia melihat begitu banyak buku di perpustakaan tersebut. Kembali ke Winterfell, Jon mengatakan kepada Melisandre bahwa dahulu sewaktu ia kecil, ia selalu saja dikucilkan ketika ada pesta di ruangan tersebut. Tak lama kemudian datanglah Ser Davos dan memberikan mainan Shireen kepadanya. Ia lalu menanyakan apa yang telah diperbuatnya kepada Shireen. Melisandre mengakui perbuatannya bahwa ia telah membakarnya hidup-hidup karena itu adalah titah para dewa dan keadaan sedang terdesak. Ser Davos mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Shireen dan dewa yang Melisandre sembah adalah dewa yang jahat karena menginginkan anak kecil mati. Ser Davos selalu meminta kepada Jon Snow untuk mengeksekusi Melisandre. Melisandre mengatakan bahwa ia membutuhkannya, bahwa peperangan yang besar akan segera datang dan ia akan membantu Jon Snow untuk melawannya. Jon lalu menyuruh Melisandre untuk pergi ke selatan dan apabila ia kembali ke utara, ia akan menggantungnya. Melisandre pun akhirnya pergi dari Winterfell seorang diri. Sansa lalu menghampiri Jon yang sedang melihat kepergian Melisandre. Jon mengatakan kepada Sansa bahwa peperangannya dengan Bolton kalah telak. Dan karena Sansa lah akhirnya pasukan Fel datang untuk membantunya. Sansa lalu meminta maaf kepada Jon kalau ia tidak memberitahu kepadanya bahwa ia mengirimkan surat kepada Lord Baelish untuk membantunya. Jon lalu mengatakan bahwa kita harus saling percaya satu sama lain karena kita sekarang memiliki banyak musuh. Scene lalu berpindah ke Dorne. Lady Olenna menemui Ellaria. Ellaria mengatakan kepada Lady Olenna bahwa ia mengajaknya untuk bersekutu karena musuh mereka sekarang adalah musuh yang sama, yaitu klan Lannister. Tak lama kemudian datanglah Lord Varys yang mengajak mereka untuk bersekutu dengan Daenerys yang juga sama menginginkan Iron Throne. Kembali ke Meereen, Daario mendatangi Daenerys dan mengatakan kepadanya bahwa kapalnya sudah hampir siap. Daenerys mengatakan kepada Daario bahwa ia tidak akan pergi bersamanya ke Westeros. Daenerys memerintahkannya untuk tetap tinggal di Meereen dan menjaga kedamaian di sana. Namun Daario menolak perintah tersebut karena ia mencintai Daenerys dan ia ingin terus berada di sisinya. Daenerys mengatakan bahwa ia tidak bisa membawa kekasihnya ke Westeros karena di Westeros mungkin ia akan menikah dengan seseorang untuk bisa bersekutu dengan klan lain dalam merebut Iron Throne. Akhirnya Daario pun lalu mengerti dan bersedia menjalankan perintah Daenerys. Setelah itu Daenerys lalu datang mendatangi Tyrion dan Tyrion menanyakan bagaimana hasilnya. Ia juga mengatakan bahwa itu adalah keputusan terbaik yang dibuat oleh Daenerys untuk bisa berkuasa di Westeros. Tyrion juga mengatakan bahwa sekarang Daenerys akan masuk ke permainan yang lebih besar dan ia harus siap untuk hal itu. Daenerys lalu mengatakan kepadanya bahwa ia sangat membutuhkan Tyrion dan nasihatnya. Ia lalu memberikan sesuatu kepada Tyrion, sebuah pin. Tanda diangkatnya Tyrion menjadi seorang Hand of the Queen. Kembali ke Riverrun, Walder Frey sedang makan dan menanyakan di manakah anak-anak mereka berada. Namun pelayannya mengatakan bahwa mereka berada di sini. Ia lalu menunjukkan bahwa anak-anaknya sudah menjadi sebuah pie. Ternyata seseorang tersebut adalah Arya Stark yang datang untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya Walder Frey pun tewas oleh Arya. Scene lalu berpindah kembali ke Winterfell. Sansa yang seorang diri lalu didatangi oleh Lord Baelish.
Sansa lalu menanyakan apakah yang diinginkan oleh Lord Baelish. Lord Baelish lalu mengatakan bahwa ia menginginkan Iron Throne dan Sansa berada di sisinya. Namun Sansa segera pergi dari tempat tersebut. Lord Baelish lalu mengingatkan bahwa semua klan di utara sudah mendukung klan Stark. Namun siapakah yang akan mereka dukung? Sansa atau Jon Snow, seorang anak haram? Bran akhirnya sampai di Winterfell dan Benjen mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut bersama mereka. Ia akan kembali menuju The Wall dan melakukan hal yang ia bisa untuk menahan pasukan kematian. Akhirnya Benjen pun pergi meninggalkan Bran dan Mira. Bran lalu akan kembali ke penglihatannya. Namun Mira menahannya dan mengatakan kepada Bran apakah ia sudah siap dengan apa yang akan dilihatnya. Namun Bran mengatakan ia harus siap dengan apa yang akan dilihatnya. Bran pun lalu kembali ke penglihatannya. Di penglihatannya, ia kembali melihat ayahnya yang naik ke atas Mira untuk menemui Lyanna Stark. Lyanna dalam kondisi lemas setelah melalui proses persalinan anaknya. Ia mengalami pendarahan yang hebat, dan ia membisikkan kepada Ned bahwa ia harus menjaga anaknya, hasil hubungan antara Lyanna dan Rhaegar Targaryen. Dan anak tersebut adalah Jon Snow. Sementara itu di Winterfell sedang terjadi perdebatan antara Wildling dan para klan utara. Jon Snow lalu menenangkan mereka bahwa perang yang sebenarnya akan datang dan kita harus tetap bersatu untuk melawannya. Lyanna Mormont lalu mengatakan bahwa semua klan utara tidak menerima panggilan klan Stark ketika ia membutuhkannya. Namun klan Mormont lah yang datang membantu. Lyanna lalu mengatakan bahwa Raja Utara adalah Jon Snow dan ia tidak peduli kalau Jon Snow adalah seorang anak haram. Darah Ned Stark tetap mengalir kepadanya. Para klan lalu setuju dengan perkataan Lyanna Mormont, dan semua klan memilih Jon menjadi Raja Utara yang baru. The king in the north! Scene lalu berpindah. Jaime akhirnya kembali ke King's Landing dan melihat Shape of Baelor terbakar habis. Di hari itu juga, Cersei akan diangkat menjadi seorang ratu yang baru, menggantikan anaknya Tommen yang telah tewas. Akhirnya, Cersei diangkat menjadi ratu yang baru yang akan memerintah di Seven Kingdoms. Long may she reign. Di scene terakhir sebelum episode ini berakhir, akhirnya Daenerys dan yang lainnya berangkat menuju Westeros, membawa semua pasukan dan ketiga naganya. Berakhir sudah episode 9 dan 10 season ke-6 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.